Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan belajar tentang IPS tema 4 subtema 2. Melanjutkan materi yang sudah dibikin videonya tentang manfaat globalisasi. Sekarang kita akan belajar tentang dampak penyalahgunaan narkoba di era globalisasi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga share jika video ini bermanfaat ya, supaya lebih bersemangat lagi dalam pembuatan video ini yang insya Allah banyak manfaat dan semoga menjadi amal jariah ya bagi kita semua. Yuk kita tonton videonya, jangan lupa dan jangan di skip ya, tonton sampai habis dan jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya di akhir video ini. Selamat menonton. Dampak penyalahgunaan narkoba di era globalisasi. Selain membawa dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif bagi suatu negara. Salah satu dampak negatif globalisasi yang sangat meresahkan adalah meningkatnya peredaran narkoba. Dengan kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi, peredaran narkoba menjadi semakin luas. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak buruk bagi pengguna, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mari kita perhatikan dampak penyalahgunaan narkoba berikut ini dengan seksama. Dampak bagi pengguna. Dampak bagi pengguna diantaranya yang pertama, mengganggu kesehatan fisik, kedua, menyebabkan stres berat, ketiga, memicu berbagai tindakan kriminal, empat, mendapat hukuman dari pemerintah, dan kelima, menyebabkan overdosis. Sedangkan dampak bagi keluarga diantaranya sebagai berikut. 1. Merusak hubungan antar anggota keluarga. 2. Menurunkan perekonomian keluarga. 3. Menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat. 4. Membuat keluarga menanggung rasa malu. Dan 5. Membebani fisik anggota keluarga. Berikutnya dampak bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan angka kejahatan. Yang kedua, meningkatkan pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan angka kemiskinan. Yang keempat, meningkatkan biaya penegakan hukum dan pengobatan. Yang kelima, meningkatkan perusakan fasilitas umum. Berikutnya adalah dampak bagi bangsa. Mayoritas penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada di usia produktif. Padahal usia produktif seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa agar lebih baik. Mereka yang berada pada usia produktif adalah generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba ya. Semua negara anggota ASEAN saling bertukar informasi perihal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia pun ikut berperan dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2025. Peran Indonesia dalam
mewujudkan ASEAN Drug Free 2025 adalah sebagai berikut. 1. Menggelar rencana aksi nasional penguatan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. 2. Membentuk BNN atau Badan Narkotika Nasional tahun 2002. Kemudian 3. Melakukan sejumlah kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Kemudian keempat, membentuk ASEAN Senior Official on Drug Matter atau ASOD tahun 1984. 5. Membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matter atau AMMDM bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi, peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2025 sangat penting karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Berikutnya adalah bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Negara-negara ASEAN terus berupaya untuk mencegah peredaran narkoba. Kita pun dapat ikut serta dalam upaya atau dalam usaha mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Berikutnya adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menanamkan pemahaman hidup sehat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. Dan yang kelima, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Nah, begitu ya anak-anak. Kalian sebagai siswa, kita juga dapat membantu pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Apabila ada orang yang menawarkan narkoba, kita harus menolaknya. Selain itu, kita bisa memberi saran kepada teman atau yang menyalahgunakan narkoba untuk mencari pertolongan. Pertolongan yang bisa didapat dari orang dewasa yang dapat dipercaya seperti orang tua, guru, pemuka agama, atau pelatih. Demikianlah video tentang bahayanya narkoba dan cara pencegahan penyalahgunaan narkoba ya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kita sebagai pemuda generasi masa depan bangsa ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya tentang video ini, dan share juga jika video ini sangat bermanfaat. Kita tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.